Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa orang yang melakukan amal kebaikan, satu amal kebaikan, maka dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat pahala kebaikan itu. Hari ini Bapak melakukan kebaikan satu, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Bahkan dalam ayat lain dilipat gandakan menjadi 70, bahkan 700, bahkan sampai gak terhingga bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian wa man jaa'a bisayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa orang yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan dibalas kejahatan keburukan itu kecuali dengan balasan yang setimpal, balasan yang seimbang. Kalau Bapak kita melakukan satu keburukan, Allah balas dengan balasan yang seimbang satu dosa. Kalau kita melakukan kebaikan dibalasnya 10, tapi kalau satu dosa, satu kejahatan dibalasnya seimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan, hati-hati memahami ayat ini. Walaupun perbuatan dosa yang kita lakukan oleh Allah, dilakukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa itu akan mendatangkan 10 dampak negatif. Yang pertama kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, dengan dosa yang kita lakukan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang menguasai kita. Hati-hati, dosa yang kita lakukan akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika rizki kita seret, rumah tangga kita kayaknya sebentar-sebentar berantem, gak ada ketenangan hidup, bisa jadi itu karena dosa yang kita lakukan. Allah murka tuh, sehingga tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya tuh. Yang kedua, dengan perbuatan dosa itu menjadikan iblis laknatullah alaih merasa senang, Pak. Karena iblis laknatullah telah berikrar di hadapan Allah, ya Allah ya Rabb, wa bi'izzatika, karena engkau telah melaknatku sampai nanti, maka aku berjanji sampai detik ini bersumpah di hadapan engkau akan kugelincirkan anak cucu Adam, aku gelincirkan mereka dari jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang diridhoi olehmu ya Allah. Jadi ketika ada orang tergelincir berdosa, maka iblis merasa senang. Weh, teman gua tuh melakukan dosa, berarti sohibnya iblis. Tuh, yang ketiga, dengan perbuatan dosa, dengan dosa itu menjauhkan diri kita nih, si pelaku dosa itu dari tempat yang mulia. Apa itu? Surga. Kemudian yang keempat, dengan dosa itu dapat mendekatkan diri kita kepada tempat yang buruk, yaitu neraka. Bukankah kita tadi berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ditambah lagi, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Kita sering baca doa itu, ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari siksa neraka, dan masukkanlah kami, dekatkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang abror, para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin. Tapi karena perbuatan dosa, hakikatnya kita itu menjauhkan diri kita dari surga dan mendekatkan kita kepada neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, dengan perbuatan dosa itu sebenarnya dia nggak peduli lagi kepada dirinya. Sudah nggak cinta kepada orang yang paling dicintainya, siapa? Dirinya.
Ketika dia melakukan dosa, hakikatnya dirinya sedang menghantarkan kepada kehancuran, masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak peduli terhadap dirinya, Pak. Kemudian yang keenam, mengotori hatinya. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka akan muncul di dalam hati kita nuktatun sauda, titik hitam di dalam hati kita. Kemudian kalau terus menerus kita melakukan dosa kemaksiatan, titik itu terus akan memenuhi di hati kita. Lambat laun hati kita menjadi hitam, bahkan menjadi keras. Kalau kita hatinya sudah keras, sudah sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka hati-hati dengan perbuatan dosa sekecil apapun. Yang ketujuh, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, dengan melakukan perbuatan dosa sekecil apapun itu dosa, hakikatnya dia telah mengganggu malaikat pemelihara yang menjaganya siang dan malam, yang enggak pernah mengganggu dirinya, Pak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada malaikat yang menyertai kita dimanapun, Pak. Di dalam surat Ar-Ra'd itu ada malaikat yang menyertai kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Ada malaikat yang senantiasa menyertai kita, Pak. Min baini yadayhi wa min khalfih. Di depan sama di belakang. Dua malaikat yang menyertai kita kemanapun kita berada. Di depan dan di belakang. Tujuannya apa mereka tuh menyertai kita? Yahfazunahu, memelihara kita, menjaga kita min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Qaf ada malaikat yang menyertai kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Idyatalaqqal mutalaqiyani anil yamin wa anil shimali qa'idun. Ada dua malaikat yang menyertai manusia, yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Malaikat siapa? Raqibun wa atidun. Malaikat raqib dan malaikat atid, pencatat amal kebaikan, pencatat amal keburukan. Jadi ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada di belakang. Nah, malaikat yang di depan dan malaikat yang di kiri menyertai kita. Apa fungsinya, tujuan mereka tuh malaikat itu? Yahfazunahu, memelihara kita, menjaga kita. Di Lauhil Mahfud itu catatan takdir kita, Pak. Di Lauh Mahfud, Lauh papan, Mahfud yang terpelihara, catatan papan yang terpelihara, catatan takdir kita, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfud tercatat takdir kita pada hari ini, detik ini, tercatat kita mendapatkan musibah buruk, musibah enggak baik. Jadi pada detik ini, Pak, jam 7 pada tanggal 9 Jumadiil Akhir 1441 bertepatan tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Ada malaikat yang mendampingi kita di depan dan di belakang, di kanan dan di kiri. Di kanan mencatat amal kebaikan kita, di kiri mencatat amal keburukan kita, depan belakang memelihara kita. Tadi fungsinya, Pak. Ketika Allah di Lauhil Mahfud tercatat nih, nanti setelah pengajian Ba'da Isya pulang, dapatkan dia takdir buruk, tertabrak motor. Catatan di sononya begitu umpama nih, Pak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa si fulan nih setelah keluar dari masjid, habis Ba'da Isya dia pulang, terdapat motor, catatan di Lauhil Mahfudnya tuh. Tapi karena dia tadi habis sholat maghrib berjamaah, ikut pengajian, kemudian sholat isya berjamaah, amalan-amal soleh yang mengandung keikhlasan, yang mana salah satu amal yang ikhlas itu dapat menolak bala. Jadi yang kita tahu kan, amalan yang dapat menolak bala itu kan adalah sodakoh. Tapi kata ulama mengatakan
hadir kita di pengajian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun dapat mendatangkan perlindungan Allah, menolak bala. Dengan wasilah amal itu Allah rubah tuh takdir buruk kita tuh menjadi takdir kebaikan, diselamatkan dari musibah yang buruk tadi. Sehingga apa? Nah, tugasnya malaikat penjaga tuh ketika keluar dari masjid, mau ketabrak motor, hampir ketabrak motor, tiba-tiba motor ngebelok, nggak jadi nabrak kita. Siapa yang ngebelokin, Pak? Dialah malaikat hafidun, malaikat pemelihara, malaikat yang menjaga kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan jahat, merasa terganggu, tadi itu malaikat hafidun, malaikat yang menjaga kita, malaikat yang memelihara kita. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan perbuatan dosa. Kemudian yang ke-8, dengan perbuatan dosa itu, kemaksiatan itu membuat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di alam kubur sana sedih, Pak, melihat kita. Melihat umatnya yang terjerumus kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sedih Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu menginginkan kepada umatnya semua itu masuk surga. Amin. Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata-kata kullu di situ maknanya semua. Semua umatku, kata Rasul, masuk surga. Dari hadis ini Rasul mengharapkan semua umat Rasulullah masuk surga. Tapi ada yang nggak mau. Siapa dia? Dialah yang bermaksiat kepada Allah, yang nggak taat kepada Rasulullah. Hakikatnya nggak mau dia masuk surga, Pak. Maka Rasulullah sedih, kenapa dia melakukan dosa? Kamu nggak mau masuk surga? Aku mengharapkan dirimu itu masuk surga, Pak. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah merasa sedih Rasulullah. Yang ke-9, dengan perbuatan dosa itu mempersaksikan dirinya dengan perbuatan dosa itu kepada siang dan malam bahwa dia pernah melakukan dosa. Yang ke-10, maka menjadikan dirinya itu, mohon maaf, dibenci oleh makhluk karena perbuatan dosa itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa malu dengan perbuatan dosa yang telah pernah dia lakukan, Pak. Jadi hati-hati dalam ucapan dan perbuatan dosa, sekecil apapun itu dosa. Kalau toh seandainya pernah tergelincir kepada perbuatan dosa yang diperintahkan oleh agama, segera untuk memperbanyak baca istighfar dan melakukan amal baik, amal soleh, karena amal soleh, amal baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan dengan syarat adanya